Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial ataupun cara untuk menguji validitas serta reliabilitas data kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk cara yang pertama, alangkah baiknya kita masukkan data terlebih dahulu ke Microsoft Excel ya, teman-teman. Nah, di sini untuk datanya, ini sudah saya masukkan. Di sini ada data responden yang berjumlah 24 dengan data variabel X-nya itu berjumlah 30. Nah, di sini langkah selanjutnya kita buka dulu SPSS-nya. Nah, di SPSS ini kita akan menemukan dua item ya, ada variabel view, ada juga data view. Kita masuk ke variabel view terlebih dahulu ya. Kita coba isi yang name ini dengan nama. Untuk tipenya ini kita pilih yang string dengan karakternya itu 15. Oke. Nah, untuk name-nya atau namanya ini kita isi ya dari variabel X1 sampai X30. Nah, di sini kita sudah masukkan X1 sampai X30. Untuk bawahnya kita tinggal isi total X ya. Nah, kita balik lagi ke atas. Kita lihat yang desimal. Nah, di sini kita ganti ya semuanya itu ke angka 0. Nah, sesudah mengganti desimal, kita masuk ke measure. Kita ganti ke scale. Nah, sudah semuanya terganti, kita masuk lagi ke data view. Nah, di sini kita langsung isi data responden tadi yang ada di Microsoft Excel. Kita salin. Kita masukkan ke data view yang ada di SPSS. Nah, ini sudah selesai dimasukkan. Kita langsung mencoba menganalisis data. Nah, di sini kita akan langsung mencoba menganalisis datanya, teman-teman. Nah, di sini di atas ini ada kata analyze. Kita pilih yang scale, reliability analysis. Nah, di sini ada dua kolom ya, teman-teman. Ada kolom kiri sama kolom kanan. Nah, yang kiri ini variabel yang 30 tadi. Kita pindahkan ke items yang ada di sebelah kanan. Ctrl A, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah semuanya masuk, kita pilih terlebih dahulu di sini ya. Kita kasih centang yang item, scale, dan scale if item deleted. Continue. Oke. Nah, di sini, di tampilan sini, kita akan bisa menentukan di bawah mana data yang valid dan data yang tidak valid. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apa yang dimaksud R hitung itu di sini nih, teman-teman. Yang di kolom corrected item atau total correlation. Ini R hitungnya. Nah, sekarang kita akan menentukan R tabel terlebih dahulu. Kita lihat dulu R tabelnya. Nah, di sini ada R tabel. Nah, untuk cara menentukannya, kita tentukan terlebih dahulu jumlah responden dari data yang kita teliti. Kayak tadi itu ada 26 responden. Maaf, 24 responden. Nah, di sini ya ada 24 responden. Untuk rumusnya itu, jumlah responden dikurangi 2 untuk menentukan tabel R. Berarti 24 dikurangi 2 itu ada di angka 22. Untuk tingkat signifikasinya itu kita ambil yang 5% ya teman-teman. Jadi kita ambil di angka 0,4044. Jadi bisa diingat-ingat ya, untuk R tabelnya itu di 0,4044. Kita masuk lagi ke SPSS.
Nah, di sini kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Cara membandingkannya, apabila R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka itu dianggap tidak valid. Data tersebut tidak valid. Begitupun sebaliknya, apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan data itu valid. Nah, di sini kita menemukan ada di X4 ya, teman-teman. R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel. Berikutnya ada di X10 dan ada di X24. Nah, ada di X24. Nah, sesudah tadi kita mendapatkan data yang tidak valid, kita lanjut lagi ke analyze di atas. Kita masuk ke scale. Nah, masuk ke sini. Kita pindahkan data-data yang tadi tidak valid. Itu ada di X4, X10. Gerakan ke kiri, X10, dan X24. Nah, kita pindahkan ke kolom yang ada di sebelah kiri. Oke. Nah, kita lihat lagi di tabel sini. Kita bandingkan lagi. Apabila masih ada data yang tidak valid, kita akan keluarkan lagi ya, teman-teman. Kita coba cek. Di sini ada di X18 ya, teman-teman. X18. Kita masuk lagi ke analyze. Pilih scale. Nah, sini kita pindahkan yang X18 ini ke tabel kiri. Nah, oke. Coba kita lihat lagi. Nah, sudah kita periksa, apabila sudah tidak ada data yang tidak valid, maka itu dianggap cukup ya, teman-teman. Itu dianggap semuanya sudah valid. Berarti untuk kesimpulannya kita coba lihat, kita cek lagi di data di analyze ini. Kita lihat ada yang sebelah kiri ini data yang tidak valid ya. Yang sebelah kanan data yang valid. Berarti ada 4 data yang tidak valid dan 26 data yang valid. Nah, untuk uji reliabilitasnya itu, ini ada di sini. Ini ada namanya reliability statistik. Ya, dengan Cronbach alpha-nya itu 0,729. Ini dianggap valid karena nilai dari reliabilitas statistik itu dikatakan itu 0,6. Jadi, untuk Cronbach 0,729 itu dianggap valid karena melebihi dari 0,6. Nah, mungkin cukup. Baik, di sini kita lanjutkan untuk uji tingkat kesukaran ya pada soal. Nah, kita balik lagi ke data view. Kita lanjut ke analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita pilih yang bagian frequencies ya. Nah, di sini untuk datanya tadi dari X1 sampai X30, kita salin kembali, kita pindahkan ke item yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini untuk totalnya itu kita gak usah ya, teman-teman. Ini untuk totalnya kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Di sini statistik, kita pilih yang mean. Continue. Oke. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk frekuensi statistik nilainya. Di sini ada X1 dengan meannya itu 67, X2 83 dan seterusnya. Nah, untuk uji tingkat kesukaran itu, kita kan sudah tahu bahwasannya untuk nilai yang sukar itu dari 0,00 sampai 0,30 ya. Untuk yang sedang 0,00 sampai 0,70 dan untuk yang mudah itu dari 0,70 sampai 1,00. Nah, dari data sini sudah saya teliti bahwasanya untuk yang sukar itu ada di 4 ya, di 4 bagian. Ada di X4 yaitu hanya mendapat 0,29. Ada juga di X17. Nah, di sini ada 0,21 di X27 dan di X28.
Nah, untuk yang sedang itu dalam kategori 0,00 sampai 0,70 itu ada di X1, X6, X8, X9, X14, X15, X18, X16, 19, 20, X22, X23, X25, dan X26 ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di tabel frekuensinya. Baik, yang berikutnya kita akan coba menguji daya beda dari setiap variabel yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Kita buka dulu di analyze-nya. Kita ambil yang correlate, pilih yang bivariate. Kita pindahkan semua data yang ada di sebelah kiri ini ke kolom yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah ini kita langsung saja ketik OK, dan kita akan ditampilkan dengan kolom kayak gini ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ini nilai-nilai tadi ya dari setiap variabel itu. Nah, kita lihat dari kolom yang paling ujung. Nah, dari total X, di sini ada nilai 0,467. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman harus tahu dulu terkait interpretasi yang ada di dalam uji daya beda. Ya, di sini ada 0,00 sampai 0,19 itu tidak boleh digunakan. Ada pula 0,20 sampai 0,39 itu dianggap cukup, boleh digunakan dengan perbaikan. Di kategori yang ketiga itu ada 0,40 sampai 0,69 itu baik, boleh digunakan, dan dari 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali dan boleh digunakan. Nah, dari tabel yang paling atas ini kita bisa lihat di sini terdapat nilai 0,467. Maka di sini ini dianggap termasuk ke dalam kategori baik dan bisa digunakan. Adapun untuk contoh yang berikutnya, kita ambil contoh yang X4. Contoh yang keempat, total X yang keempat itu ada 0,142. Nah, di sini ini tidak termasuk ke dalam kategori yang bisa digunakan ya teman-teman. Di sini dia termasuk ke dalam kategori yang 0,00 sampai 0,19 ya. Jadi dia tidak boleh digunakan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.